Salam bahagia, sukacita, leluasa, Anda semua luar biasa. Sahabat hati, pada hari ini kita bahas sedikit bagaimana menjalankan hidup ini penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Hidup menjadi indah jika hati penuhi dengan sukacita. Ingat, sukses, gagal, beruntung, malang adalah anugerah kehidupan. Jadi jalankanlah kehidupan ini penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Semua akan terasa indah dan penuh makna. Sahabat hati, sukses gagal itu memang harus kita hadapi. Ya, ketika kita sukses, banyak orang bisa bersyukur dan penuh sukacita. Tapi ketika gagal bisa nggak? Nah, gagal itu adalah ibu dari sang sukses. Ya, jadi harus berani sukses, harus juga berani gagal. Ketika kita sukses bisa bersyukur, ketika gagal kita juga bersyukur. Karena dari gagal kita dapat satu pengalaman yang sangat bagus. Ya, agar kita bisa menyusun langkah yang lebih baik untuk menuju kesuksesan itu. Ya, jadi setiap kita hadapi sebuah masalah itu harus selalu penuh dengan rasa syukur, baik dia lancar atau tidak lancar, sukses atau gagal ya. Nah, apalagi menghadapi keberuntungan, wah orang semangat sekali ya. Wah, saya beruntung ini. Tapi ketika malang datang, aduh sial sekali saya. Kenapa saya harus menjalankan hidup yang begitu malang? Nah, ketika kita menghadapi keberuntungan kita bisa bersyukur dan penuh sukacita kan. Tapi ketika kita menghadapi masalah banyak malang ya, datang yang harus kita jalankan. Kita harus merasakan rasa syukur karena semua itu adalah anugerah kehidupan. Ya, ketika kita malang kita belajar. Ada apa? Ya, di balik itu pasti ada salahnya, ya caranya. Ataupun aku kurang dekat dengan Tuhan, aku kurang memakai hati nurani dalam menjalankan tugas itu sehingga aku harus menghadapi kemalangan itu. Jadi sukses, gagal, beruntung dan malang, ingat ya, adalah anugerah kehidupan. Jadi jalankan hidup ini penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Sehingga akan membuat hidup kita semakin indah dan penuh makna. Ada sebuah kisah cerita yang sangat bagus ya. Ada seorang kakek yang selalu hidup penuh syukur dan penuh rasa sukacita ya. Nah, ketika kakek ini ya bertemu sama temannya. Temannya bercerita kepada kakek ini, "Aduh kakek, tadi saya dengar beritanya anaknya ya naik kuda, kakinya patah. Sekarang lagi diantar ke klinik." Ya, lalu kakek itu menjawab, "Wah, syukurlah ya cuma hanya patah kaki." Dan tak lama kemudian ada orang menyampaikan, "Aduh kakek, ternyata anaknya kakinya bukan hanya patah satu, dua-duanya." Dia bilang, "Bersyukurlah, untung kedua tangannya tidak patah." Dan tak lama kemudian sudah lewat sekian waktu. Nah, ternyata ini kisah nyata ya. Jadi ada tentara ya. Jadi mewajibkan semua orang desa itu yang di atas 17 tahun itu harus ikut wajib militer ya, untuk ikut perang. Nah, kakek ini anaknya dipilih juga, tapi membawa 2 tongkat gitu ya. Nah, setelah berbaring dipilih, tentara itu marah, "Kenapa kakinya ya kok pakai tongkat?" Ya, lalu anak itu bercerita karena kemarin jatuh dari kuda ya, jadi kedua kakinya patah, harus diamputasi, sudah hancur gitu. "Kamu nggak pantas untuk ikut jadi tentara, mana layak," langsung dikeluarkan gitu. Nah, tahukah kita apa yang terjadi? Semua yang dipilih jadi tentara setelah meninggalkan desanya tak pernah kembali. Dan anak ini ya tidak ikut wajib militer dan dia selamat dari maut.
Kita lihat ketika kita bisa memiliki rasa syukur yang dalam dan penuh sukacita, akan membuat hidup kita terasa indah. Artinya kita tidak menyalahkan, dan pemuda ini luar biasa sekali, ya. Dan dia juga memiliki rasa syukur. Awalnya dia merasakan, kenapa Tuhan tidak adil sama saya, kok kedua kaki saya ya patah lalu harus dipotong karena hancur. Ya. Sekarang dia memiliki rasa syukur. Ini semuanya adalah anugerah kehidupan dari Sang Kuasa. Dan orang-orang tetangga-tetangga yang di sebelah kakek menyampaikan, waduh, kakek sangat beruntung sekali. Ternyata anaknya yang kakinya patah itu ya membawa makna kehidupan yang luar biasa. Ya, ternyata dia tidak dipilih oleh tentara untuk menjadi wajib militer. Makanya dia selamat. Ya. Nah, kita lihat orang-orang hanya bisa menilai ya dari segi malang dan beruntung, sukses dan gagal, ya, sial dan penuh anugerah. Itu kan hanya orang yang menilai. Tapi yang menjalankan adalah kita sendiri. Milikilah rasa syukur yang dalam dan penuh sukacita. Hidupmu akan semakin indah dan penuh makna. Saya rasa hari ini kita belajar bagaimana menjalankan kehidupan yang penuh rasa syukur ya dan penuh sukacita. Cukup sampai di sini. Terima kasih sahabati. Salam bahagia, sukacita, leluasa Anda semua luar biasa.